China telah menginvestasikan uang sampai 44 triliun rupiah dalam dana kekayaan Indonesia. Beberapa analis dapat menghalangi investor bara dari dana Indonesia. Investasi China itu dilakukan di semua sektor terbuka untuk orang asing di Indonesia, terutama dalam proyek konektivitas ekonomi antar negara. Otoritas Investasi Indonesia atau INA berusaha menarik investor asing guna membantu mendanai pembangunan ekonomi. INA bersama dengan Silk Road Fund atau SRF menentukan investasi bersama. INA dibentuk pada Februari 2021 dan setelahnya menyiapkan dana jalan tol senilai 3,75 miliar dolar. Dana itu disiapkan dengan dana pensiun Kanada dan Belanda, serta 1 unit otoritas investasi Abu Dhabi. Uni Emirat Arab sudah berjanji menginvestasikan 10 miliar dolar dengan INA. Indonesia mengatakan lembaga global juga ikut berinvestasi. Contohnya, US International Development Finance Corporation dan Japan Bank for International Corporation. Sementara itu, Silk Road Fund didirikan pada tahun 2014 didukung oleh cadangan devisa Cina. Lembaga lain yang menyokong mereka adalah China Investment Corp, Bank Ekspor-Impor Cina, dan Bank Pembangunan Cina. Tricia Wijaya, peneliti di Center for Indonesian Policy Studies, yaitu lembaga penelitian, menyebut RSF kurang sensitif secara politik. Hal ini karena SRF tidak memberikan utang seperti untuk proyek Belt and Road Initiative yang lain. Indonesia lewat INA juga bisa mendapat masalah saat menarik calon investor bersama. Hal ini terutama karena faktor geopolitik yang ada. Contohnya, rencana infrastruktur G7 senilai 600 miliar dolar untuk melawan China. Kini pertanyaannya adalah, maukah G7 bersanding dengan China dalam platform dari INA? Proyek-proyek BRI dan hubungan ekonomi dengan China diperebutkan oleh Indonesia. Hal ini karena persepsi Beijing berpengaruh terhadap pemerintah dan proyek-proyek yang menggunakan tenaga kerja impor. Saat ini, proyek BRI paling mentereng di Indonesia adalah kereta api berkecepatan tinggi bernilai miliaran dolar. Proyek ini mangkrak dan biayanya membengkak. Banyak pihak khawatir utang Indonesia kepada China ini membuat Indonesia terjebak dalam jebakan utang China. Seperti yang terjadi di Sri Lanka, negara itu terpaksa menjual pelabuhannya kepada China karena tidak mampu membayar utang mereka.